Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami dalam pelajaran Sekolah Sahabat. Pelajaran yang ke-9 untuk tanggal 1 Maret 2025. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Tuntun kami Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini adalah Konflik Kosmis. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat intinya terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita menyebut konfrontasi antara Tuhan dan setan, antara Sang Pencipta dan makhluk yang tidak puas dengan pemerintahannya, sebagai konflik kosmis atau pertentangan besar. Dengan pemberontakan ini muncullah konsep baru di alam semesta, yaitu kejahatan. Kehadiran ular penipu di Eden menunjukkan bahwa kejahatan sudah ada sebelum pelanggaran Adam dan Hawa. Meskipun Tuhan dapat menghancurkan setan dan pemberontakannya sejak semula, tapi Tuhan tidak melakukannya. Mengapa Tuhan masih menoleransi kejahatan? Bagaimana cara terbaik Tuhan menunjukkan kasih-Nya? Dengan menghancurkan kejahatan atau dengan membiarkannya? Kita akan belajar pelajaran kita pada minggu ini mengenai awal mula konflik ini terjadi. Siapa sebenarnya yang memulai konflik ini? Kemudian perkembangan dari konflik ini. Ada datang ke bumi, kemudian Yesus dan setan berhadapan muka, dan resolusi konflik besar ini. Sifat konflik dan mengapa belum berakhir. Kita pelajari pelajaran kita. Awal dari konflik kosmik ini atau pertentangan besar ini. Pemicu dari konflik dalam Yeskiel 28 ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Pertanyaannya saudara-saudaraku, apakah Tuhan menciptakan makhluk jahat? Di dalam Yeskiel 28 ayat 12 sampai 15 menjelaskan sifat setan saat dia diciptakan, ya. Yaitu tanda kesempurnaan. Jadi sifat dari Lucifer itu ya, dia tanda kesempurnaan, penuh kebijaksanaan, hasil akhir yang cantik, gaun batu permata, guru musik, pelindung kerup, berjalan di atas api, dan sempurna. Jadi inilah yang Tuhan ciptakan pada saat itu. Seorang Lucifer yang mana dia sempurna, penuh kebijaksanaan, parasnya cantik, menggunakan jubah dari batu permata, bahkan dia pemimpin musik, bahkan dia pelindung kerub, dia berjalan di atas api, dan dia sempurna. Makhluk sempurna ini berdosa tanpa alasan yang jelas dan diusir dari surga berdasarkan Yeskiel 28 ayat 16, Yesaya 14 ayat 12. Alkitab hanya memberitahu kita kesombongan menyesatkan hatinya, bahwa ia memutuskan untuk memfitnah Tuhan dan mengangkat dirinya sendiri sebagai penguasa baru alam semesta.
Jadi ini pemicu dari konflik ini sehingga ini ada. Kemudian konflik ini terus berkembang. Konflik ini datang ke bumi dalam Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Apakah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan kecenderungan jahat? Setelah menciptakan dunia dan segala isinya, Allah dengan jelas menyatakan bahwa apa yang telah diciptakannya itu sungguh amat baik. Ya, ini termasuk Adam dan Hawa. Setelah mendapatkan kepercayaan Hawa, pada akhirnya setan, si ular tua, meragukan karakter Allah. Dia katakan begini, "Sekali-kali kamu tidak akan mati," kata ular itu kepada perempuan itu. "Karena Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kini Hawa dihadapkan pada dilema. Siapa yang harus dia percayai, Tuhan atau ular tersebut? Dilema yang sama yang harus dihadapi oleh setiap malaikat pada saat itu. Akar dari konflik kosmis. Siapa yang mereka harus percayai? Allah atau setan yang jatuh? Meskipun pilihan mereka salah, tapi Tuhan tidak meninggalkan umat manusia. Dia berjanji bahwa Yesus akan menghancurkan setan dan mengakhiri konflik ini. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, karena Yesus, karena Dia, kita dapat memiliki pengharapan kehidupan kekal. Yesus dan setan berhadapan muka dalam Lukas 4 ayat 6-7. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Pencobaan setan, ya, luar biasa. Meskipun setan mempunyai delusi tentang kekuasaan, ia tidak mempunyai peluang melawan Tuhan yang Maha Esa, yang jauh lebih unggul darinya. Namun, keadaan berubah ketika Tuhan menjadi manusia. Sekarang, dalam beberapa hal, Yesus lebih rendah darinya. Dan setan mencoba menerima apa yang tidak pernah diterimanya di sorga, yaitu penyembahan. Ia tidak dapat menggagalkan Yesus dengan memberinya makan seperti yang dilakukan kepada Hawa. Ya, dia coba kan, jadikanlah batu ini menjadi roti, tapi dia gagal. Dia mencoba lagi mengagalkan Yesus dengan menghasutnya untuk menjadi sombong. Sebuah cerminan karakternya sendiri, ya, dari setan ini, karena kesombongannya. Dan dia mencoba ini kepada Yesus, "Jatuhkanlah dirimu," tapi tidak bisa. Akhirnya Yesus juga menolak serangan langsung. Apa yang setan sampaikan? "Jikalau engkau menyembah aku, semuanya itu akan menjadi milikmu." Yesus pada akhirnya memenangkan pertempuran konflik dengan senjata yang tersedia bagi kita, dan kita harus menggunakannya seperti yang Dia lakukan. Apa yang Dia sampaikan ada tertulis, dan kita juga memiliki senjata itu, yaitu firman Tuhan, Alkitab, sebagai pelindung kehidupan kita. Saudara-saudaraku, mari kita memberikan waktu kita untuk yang terbaik, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, bahkan mempelajari firman Tuhan sebagai senjata kita melawan setan. Kemudian, penyelesaian dari konflik
kosmik ini. Apa yang terjadi? Hakikat dari konflik ini dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan di atas dunia ini, jika itu bertentangan dengan Tuhan, maka tinggalkan. Konflik adalah pertikaian tentang karakter Tuhan. Apakah Tuhan penuh kasih atau dia seorang tiran yang tidak menentu? Apakah hukum yang dia tetapkan kepada kita muncul dari kasih-Nya atau dari semangatnya saja untuk mempertahankan otoritas atas umatnya? Dan ini yang setan coba lakukan, hanya untuk menjebak manusia. Iblis, musuh kita, telah memfitnah Allah. Senjata favoritnya dalam konflik ini adalah dusta. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kita yang masih suka berdusta, tinggalkan. Tinggalkan hal yang tidak benar itu. Yohanes 8 ayat 44. Namun, dusta begitu halus sehingga bahkan para malaikat dengan kecerdasan mereka yang luar biasa tidak mampu membedakannya dari kebenaran. Luar biasa ya. Lucifer dia mampu menyeret sepertiga sebagian besar dari para malaikat yang kalau mau dibilang kecerdasan mereka luar biasa, tapi dustanya ini memang sangat luar biasa halusnya. Yang dia lakukan seakan-akan ini kebenaran. Kita harus berhati-hati. Itulah sebabnya kalau kita tidak pernah atau tidak mau mempelajari akan firman Tuhan, kita akan mudah terkecoh. Strategi setan adalah memproyeksikan karakternya sendiri kepada Tuhan, menampilkannya sebagai sosok yang egois, menindas, suka berbohong, pendendam, kejam, dan tampaknya ia cukup berhasil di dunia kita ini. Sehingga ada sebagian orang yang meninggalkan Tuhan, merasa bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak suka menolong, suka berbohong, katanya begini dan begitu dan lain sebagainya. Karena mereka tidak sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, sehingga mereka salah menilai Tuhan. Konflik kosmik bukanlah perang fisik, saudara-saudaraku. Konflik ini berkaitan dengan keyakinan. Siapa yang akan kita percayai? Orang yang hanya ingin menyakiti kita, atau orang yang karena cinta menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita? Siapa yang akan kita percaya? Sama halnya di dalam gereja, siapa yang akan kita ikuti? Apakah orang yang hanya ingin menyakiti kita, secara halus kita lihat bahwa ini hal yang baik, tapi ujung-ujungnya menyakiti kita? Atau orang-orang yang karena cintanya melakukan setiap hal yang berdasarkan firman Tuhan, namun kita tidak suka karena mungkin mengekang kita? Tapi sebenarnya saudara-saudaraku, itu dengan tujuan untuk menyelamatkan kita. Sama halnya yang Yesus lakukan bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu, mengapa peperangan ini, konflik kosmik ini belum berakhir? Matius 13 ayat 27. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Melalui sebuah perumpamaan, Yesus menerangkan dengan jelas hakikat konflik dan penyelesaian akhirnya. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Apa penyelesaiannya dan akhirnya? Matius 13, Tuhan menciptakan segalanya sempurna, tapi ada seseorang yang menanam benih kejahatan, bukan? Ayat 25, satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kejahatan ini adalah orang yang menanamnya. Ayat 28 bagian A, penulis kejahatan diidentifikasikan sebagai musuh Tuhan atau setan. Ayat 28 bagian B,
para malaikat yang tidak memahami sifat kejahatan ingin memberantasnya, ya. Dan Matius 13:29, Tuhan tidak ingin mengakhiri kejahatan sebelum kejahatan itu dipahami sepenuhnya. Ini alasannya. Dalam Matius 13 ayat 30 bagian A, Tuhan membiarkan kejahatan berkembang agar tidak ada keraguan di antara anak-anaknya. Jadi Tuhan izinkan kejahatan ini ada supaya tidak ada keraguan di antara anak-anaknya, bahwa oh iya, ini jahat, tidak boleh dilakukan. Ini yang boleh dilakukan. Matius 13 ayat 30 bagian B. Waktunya tiba untuk membasmi kejahatan, pembuatnya dan semua orang yang ikut padanya. Pada akhirnya, ketika benih itu ditabur, benih yang baik ditabur, ada benih kejahatan yang ditaburkan oleh orang lain. Kadangkala dalam kehidupan kita pun seperti itu. Di dalam kehidupan bergereja, kita semua menginginkan hal-hal yang benar, yang baik. Namun ada saja oknum-oknum tertentu yang mencoba untuk merusak hal yang baik yang kita coba bangun. Tapi apa yang Tuhan bilang, biarkan, nanti kita akan lihat hasil akhirnya seperti apa. Akan ada waktunya di mana kita akan melihat bahwa ternyata ini tidak benar. Sebagai kutipan yang terakhir, bahkan ketika diputuskan bahwa ia tidak dapat lagi tinggal di sorga, hikmat tak terbatas tidak menghancurkan setan, karena hanya pelayanan kasih yang dapat diterima oleh Tuhan. Kesetiaan makhluk-makhluknya harus didasarkan pada keyakinan akan keadilan dan kebajikannya. Para penghuni surga dan dunia-dunia lain yang tidak siap untuk memahami sifat atau konsekuensi dosa, pada saat itu tidak dapat melihat keadilan dan belas kasihan Tuhan dalam penghancuran setan. Seandainya ia segera dihapuskan dari keberadaan, mereka akan melayani Tuhan karena takut, bukan karena kasih kepada Tuhan. Kejahatan harus dibiarkan menjadi dewasa demi kebaikan seluruh alam semesta sepanjang zaman yang tak berujung. Kejahatan harus dibiarkan menjadi dewasa agar keadilan dan belas kasihan Tuhan serta kekekalan hukumnya dapat selamanya ditempatkan di luar semua pertanyaan. Saudara-saudaraku, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lakukanlah segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar apa kata ini, apa kata orang ini, dan lain sebagainya, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya lewat pelajaran sekolah Sabat ini, kita boleh memahami lebih dalam mengenai pertentangan besar ini, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Dia menciptakan segala sesuatunya itu sempurna, sungguh amat baik. Namun ada satu oknum yang Tuhan ciptakan secara sempurna, namun karena kesombongannya, kesombongan ini banyak hal, karena dia ingin disembah, maka dia jatuh ke dalam dosa. Dia mempengaruhi dunia ini sampai pada saat ini. Dia mencoba Tuhan ketika menjadi manusia, Yesus Kristus. Tapi semua gagal. Kenapa? Karena Yesus selalu menggunakan firman Tuhan untuk melawan setan. Dan kita pun sama seperti Yesus. Kita dapat menggunakan firman Tuhan untuk dapat menggagalkan semua hal yang setan tawarkan dalam kehidupan kita. Penipuan setan ini sangat halus, bahkan
Mungkin kita akan lihat bahwa ini benar padahal keliru. Itulah sebabnya penting untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya, mempelajari firman-Nya, dan hidup di dalam firman-Nya. Dan kita akan diselamatkan. Kita akan mungkin bertemu dengan orang-orang di sekitar kita yang sering membuat kita jatuh, mencoba membuat kita jatuh. Tapi kalau kita berdiri teguh di dalam kebenaran, maka kita akan menang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua yang mendengarkan, dan boleh menjadi berkat bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berkomitmen untuk mempelajari firman Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, sehingga kami boleh menang dalam segala keadaan. Bahkan boleh menang ketika setan mencoba untuk menjatuhkan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.